Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan makannya juga harus sehat juga ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ukuran tata letak dan penyebaran data. Nah, sebelum ke materinya, ada nih yang namanya materi prasyarat. Materi prasyaratnya yaitu penyajian data dan pemusatan data. Minggu lalu kita udah belajar nih tentang penyajian data dan pemusatan data. Nah, pada kesempatan kali ini, kedua materi tersebut akan kita pakai lagi, akan ada kaitannya di materi kali ini. Nah, untuk motivasi konseptualnya masih sama dengan kegiatan minggu lalu, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 103. Lanjut ya. Pertama-tama, kita masuk ke ukuran tata letak data terlebih dahulu ya. Ukuran tata letak data itu ada 3 nih jenisnya. Ada kuartil, ada desil, sama persentil. Kuartil itu apa sih? Kuartil itu, atau yang sering disimbol dengan QI, adalah batas-batas nilai yang terdapat pada data apabila sekelompok data telah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian atau 3 batas. Di kuartil itu sendiri tuh ada nama-namanya sendiri untuk 3 bagian atau 3 batas itu. Yang pertama nih, kuartil bawah. Kuartil bawah itu biasanya Q1. Yang mana kuartil bawah itu adalah nilai tengah data pada pertengahan data pertama. Nah, untuk kuartil tengah itu Q2 ya, atau bisa disebut juga dengan median, yang mana nilai tengah dari seluruh data gitu ya. Nah, untuk kuartil atasnya biasanya disimbolkan dengan Q3. Nah, Q3 itu adalah nilai tengah data pada pertengahan data terakhir. Lanjut kita ke rumus-rumus perhitungan kuartil. Nah, di kuartil itu sendiri juga ada loh yang namanya data tunggal dan data berkelompok. Kayak kita pelajarin materi pemusatan data minggu kemarin. Nah, untuk kuartil data tunggal itu, kita mencari letaknya bisa dengan menggunakan rumus ini. Jadi, letak kuartil itu bisa kita cari dengan rumus Q ke I sama dengan I dikali N ditambah 1/4. Yang mana QI itu adalah kuartil ke I dan N itu adalah banyak data. Nah, untuk data berkelompok rumusnya adalah QI sama dengan B ditambah 1/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali L. Nah, untuk arti dari simbol-simbol yang ada di sini itu kalian pasti sudah tahu karena di pertemuan sebelumnya kita udah membahas nih apa itu B, apa itu F gede, apa itu N gede, F kecil, dan L. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ini ada keterangan untuk kuartil tadi ya, untuk rumus-rumus kuartil. Nah, di sini kita punya 2 contoh nih ya. Yang pertama, kita disuruh menentukan Q1 atau kuartil 1 dari nilai berikut, dari nilai 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Di sini kita punya seluruh datanya ada 14. Kita coba langsung ke penyelesaiannya ya. Oke, jadi kita punya data itu 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 9, 8, 4. Jadi tadi 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, baru 9, terus 10, 8, 3, 7, 12. Nah,
pertama-tama tuh kita urutin dulu nih datanya. Jadi setelah diurutkan datanya menjadi 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Seperti itu ya. Jadi setelah kita urutkan, baru bisa kita cari letak kuartil satunya. Kita cari letak Q1. Nah, untuk mencari letak Q1 itu kita pakai rumus yang ini, yang QI sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Jadi untuk letak Q1-nya sama dengan 1 kali N tambah 1 per 4. Jadi letak Q1-nya itu ada di 1, N-nya tadi ada 14 ditambah 1 per 4. Nah, jadi 15 per 4 atau sama dengan 33 per 4. Oke. Nah, untuk nilai Q1-nya sendiri kita peroleh rumusnya jadi X3 ditambah 3 per 4 dikali X4 dikurang X1 nih. Kenapa sih X3? Kan di sini kita peroleh nilai letak Q1-nya di 3, jadinya X3 di sini X-nya. Dan 3 per 4 ini kita peroleh dari yang setelah 3 ini kan kita perolehnya 3 per 4. Jadi letaknya di kuartil ketiga. Terus 3 per 4 kita letakkan di sini. Nah, kenapa ini X3 ya? Kenapa ini X4? Karena kita ambil X yang sebelum X3 untuk diselisihkan. Nanti kita baru ketemu X1-nya. Jadi misalnya nanti saya jelaskan lebih detailnya ya. Jadi langsung ke X3 itu nilainya berapa di sini? 4. Masukin 4 ditambah 3 per 4. X4-nya juga 4 di sini. Jadinya 4 dikurang 4. Jadi Q1 sama dengan 4 ditambah 3 per 4 dikali 0. Jadi Q1 sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 0. Q1 hasilnya sama dengan 4. Ini adalah nilai kuartil 1. Nah, misalnya hasilnya tadi bukan 3 per 4. Misalnya hasilnya itu 3 per 4 ya. Misalnya hasilnya tadi letak Q1-nya di 2, 3 per 4 kita tulis di sini. Jadi rumusnya itu tuh menjadi Q1 sama dengan X2 ditambah 3 per 4 X3 berarti kan X3 dikurang X2. Begitu. Lanjut ya ke soal yang nomor 2 ini. Kita disuruh menentukan kuartil 3 dari data yang ada di tabel. Nah, tabelnya ini. Tinggal kita cari frekuensi kumulatifnya. Kita tambah aja di samping tabel ini tabel lagi untuk frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif itu kan F gede, yang ini yaitu simbolnya F kecil. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti 2, 5, 10, 19, 26, 29, 30.
Jadi kita nulis frekuensi kumulatifnya berdasarkan nilai F kecil atau frekuensinya ini. Kita mulai dari 2, terus 2 kita tambah 3, jadi 5. 5 kita tambah 5, jadi 10. Dan seterusnya sampai selesai. Oke, nah untuk mencari kuartil 3, berarti kita cari dulu letak kuartil 3-nya itu di mana. Nah, letak kuartil 3 itu sendiri mencarinya dengan menggunakan rumus I kali N per 4. Kan kita punya rumus mencari nilai kuartil 3 itu kan sama dengan B tambah I kali N per 4 dikurang F per F kecil dikali L kan. Nah, ini adalah letak dari Q3 atau kuartil 3. Kuartil yang dicari itu ya. Jadi letak kuartil 3 itu I-nya kita masukkan 3 nih. N-nya ada berapa? Jadi N itu adalah total dari frekuensi yang kecil, F kecil ini yaitu 30. Atau enggak kita lihat di sini aja, di yang frekuensi kumulatif yang akhir ini adalah total N-nya. Jadi 3 dikali 30 per 4 sama dengan 90 per 4. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya yaitu 22,5 begitu. Nah, kita lanjut, kita masukin ke rumus mencari nilai kuartil 3. Tepi bawahnya berapa? Kita tulis dulu ya, diketahui B atau tepi bawahnya, kan kita dapat letak kuartilnya ada di 22,5. 22,5 itu adanya posisinya di sini, di 26 ini, di rentang kelas nilai ini. Kan kalau misalnya dia di 19, angkanya masih 19 kan, letak posisi kuartilnya terakhirnya masih 19. Kalau di sini kan berarti rentang 22,5 itu ada di sini, udah masuk di sini, begitu ya. Jadi tepi bawahnya kita lihat di sini. Kan dia rentang kelasnya, rentang nilainya 72 sampai 79. Kita tinggal kurangin aja, 72 kita kurang sama 0,5. Kita peroleh tepi bawahnya itu 71,5. Nah, untuk panjang kelasnya atau L itu kita lihat aja, misalnya 40 sampai 47. Ada berapa angka tuh? 8. Oke, berarti tepi bawahnya. Berarti kelasnya itu, panjang kelasnya ada 8. Gitu ya. Nah, untuk banyaknya datanya tadi ada 30 N-nya. Terus untuk frekuensi kumulatif itu kita lihat. Kalau frekuensi kumulatif itu kan frekuensi dengan kelas sebelumnya ya. Berarti kan tadi kita perolehnya di sini nih letak Q3-nya. Berarti frekuensi kumulatifnya yang ini. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. Kita tulis frekuensi kumulatif itu 19. Terus F kecilnya itu adalah yang sejajar, yang ini, yang 7 ini, yang sejajar dengan letak kuartil 3-nya. Berarti nilainya 7. Kita masukin ke rumusnya. Tepi bawahnya 71,5 ditambah I-nya 3, karena yang dicari kuartil 3, N-nya 30 per 4, dikurang frekuensi kumulatif 19 per 7, dikali panjang kelas 8. Terus berarti Q3-nya sama dengan 71,5 ditambah ini tadi sudah kita hitung di sini, berarti 22,5, tinggal dimasukin, dikurang 19 per 7 dikali 8. Nah, berarti Q3-nya sama dengan 71,5 ditambah 22,5 kurang 19 itu 3,5 per 7 kali 8, berarti hasilnya Q3 sama dengan 71,5 ditambah ini kita sama-sama bagi ke 3,5. Ini dibagi 3,5 habis, 7 dibagi 3,5 sisa 2. 2 kita coret lagi dengan 8, 2 dibagi 2 1 atau habis, terus 8 bagi 2 itu 4. Jadi hasilnya 71,5 ditambah 4. Diperoleh
Q3-nya sama dengan 75,5. Ini adalah nilai kuartil 3. Begitu ya teman-teman semuanya. Paham ya? Kita lanjut ke desil. Desil itu apa sih? Nah, desil juga sama kayak kuartil. Ada yang data tunggal, ada yang data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, desil itu adalah jika median membagi data menjadi 2 bagian dan kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi rumus untuk desil data tunggal adalah DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Yang ini. Nah, untuk DI-nya itu adalah simbol dari desil ke I. I itu adalah data dari 1 sampai ke 9, karena desil itu per 10, begitu ya. Dan N itu adalah banyaknya data. Nah, untuk data berkelompok itu sendiri, rumusnya yaitu DI sama dengan B ditambah I kali N per 10 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas desil dikali panjang kelas atau lebar kelas. Oke, di sini paham ya, nggak ada yang membingungkan. Nah, untuk persentil sama kayak desil sama kuartil, sama dia punya data tunggal, dia punya data berkelompok. Nah, bedanya kalau kuartil itu pernya 4, terus desil itu pernya 10, kalau persentil itu pernya 100, karena jika data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka ukuran itu disebut persentil. Jadi itu tuh adalah persentil. Rumusnya sama untuk data tunggalnya, sama kayak kuartil, sama kayak desil data tunggalnya. Cuman membedakannya adalah di pernya ini. Oke, lanjut ke data berkelompok. Untuk data berkelompok juga rumusnya sama kayak desil, sama kayak kuartil. Tapi yang membedakan tetap di ini penyebutnya. Kalau mereka penyebutnya 4 dan 10, kalau persentil 100. Nah, untuk cara penghitungannya, untuk soal persentil dan desil itu sama seperti menghitung kuartil yang udah dijelaskan tadi. Tinggal kalian merubah di penyebutnya aja. Jadi menghitungnya tetap sama aja, cuman beda di penyebutnya doang. Begitu ya. Oke, next kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Di penyebaran data itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada jangkauan atau range, ada yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku, yang keempat itu ragam atau varians. Nah, yang pertama nih kita masuk jangkauan atau range. Jangkauan atau range itu yaitu ukuran penyebaran yang paling sederhana, kasar. Bisa juga disebut dengan rentang nilai, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, untuk range data tunggal rumusnya itu R sama dengan X max dikurang X min. Sedangkan untuk range data berkelompok itu nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah, gitu ya. Nah, di sini kita punya dua contoh untuk range ini. Yang pertama, kita disuruh menentukan range dari data-data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Nah, di sini kita lihat nih, angka terkecilnya 3, angka tergedenya 20. Kita langsung ke penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya itu untuk yang nomor 1, R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 20 dikurang 3. Jadi R-nya adalah 17. Begitu ya teman-teman. Ini adalah nilai range atau jangkauan. Nah, untuk yang nomor 2, kita disuruh menentukan range dari data ini. Kalau yang nomor 1 itu untuk contoh data tunggal, berarti yang ini untuk contoh data berkelompok. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian nomor 2 ya. Di nomor 2 itu, kita tadi kan kalau
range data berkelompok itu nilai tertingginya diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang rendah. Kita buat tabelnya lagi ya. Kita buat tabelnya. Ini nilai, ini frekuensi, terus ini 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17, 18 sampai 20. Terus untuk frekuensinya nilainya adalah 3, 6, 16, 8, 7, dan 10. Ini tabel tadi kita tulis lagi. Nah, nilai tengah kelas terendah itu, nilai tengah kelas terendah, kita lihat kelas terendah itu kan kalau di tabel itu 3 sampai 5 ini rentangnya. Berarti untuk nilai tengah kelas terendah itu 3 ditambah 5 per 2. Berarti 8 per 2 sama dengan 4. Begitu ya. Terus kita cari nilai tengah kelas tertinggi. Itu kita lihat 18 sampai 20 berarti sama kayak nilai tengah kelas terendah. 18 ditambah 20 per 2 sama dengan 38 per 2 sama dengan 19. Oke, kita udah dapet nih nilai tengah kelas terendah sama nilai tengah kelas tertingginya. Nah, rumus range tadi itu R sama dengan X max dikurang X min. Yang ini kan nilai tengah kelas terendah, berarti ini adalah X min-nya. Nah, untuk ini kan nilai tengah kelas tertinggi, berarti ini X max. Kita masukkan R sama dengan X max-nya berapa? 19. Terus X min-nya 4, berarti kita peroleh range-nya itu 15. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, untuk simpangan rata-rata nih. Simpangan rata-rata atau yang biasanya disebut dengan deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Sama juga, ini juga punya untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal rumusnya yaitu SR sama dengan 1/N dikali sigma XI dikurang X bar. Di mana nilai XI dikurang X barnya itu adalah mutlak. Untuk keterangannya, SR itu adalah simbol untuk simpangan rata-rata. Terus untuk N itu adalah ukuran data, dan XI itu adalah data ke I dari data X1 sampai X ke N. Sedangkan untuk X bar, ini adalah X bar, itu adalah rataan nilai hitung. Nah, untuk yang kedua nih, simpangan rata-rata data berkelompok atau bergolong. Rumusnya itu SR sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar mutlak dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini kita punya contoh nih. Kita disuruh menghitung simpangan rata-rata dari tabel sebaran frekuensi di bawah ini. Untuk penyelesaiannya, itu gimana sih? Nah, kita coba menyelesaikan soal tadi. Kita buat dulu tabelnya. Ini interval, ini frekuensi, jadi itu interval yang pertama 31 sampai 35, yang kedua 36 sampai 40, yang ketiga 41 sampai 45, terus 46 sampai 50. Nah, di sini frekuensinya itu 1, 2, 3, 4. Nah,
untuk menyelesaikan soal ini pada simpangan rata-rata itu rumusnya adalah untuk data berkelompok atau data bergolong ya, sigma FI dikali XI kurang X bar, di mana XI kurang X bar itu adalah nilai mutlaknya ya. Terus dibagi dengan sigma FI. Nah, kita perlu mencari XI-nya terlebih dahulu. Kita tulis di tabel ini XI. Itu berarti XI. Ini kan FI ya. Nah, XI itu berarti nilai tengah. Kita lihat di interval 31 sampai 35 itu nilai tengahnya berapa? Kan 31 sampai 35 itu angkanya 31, 32, 33, 34, 35. Mana sih yang nilainya ada di tengah-tengah? 33. Nah, ini adalah XI untuk rentang 31 sampai 35. Itu 33 begitu ya. Berarti 31 sampai 35 XI-nya 33. Nah, 36 sampai 40 berapa? 36 sampai 40 berarti 38 ya kan? Terus untuk 41 sampai 45 itu 43, 46 sampai 50 itu XI-nya 48. Oke. Nah, kita masukin nih. Belum. Kita cari dulu X bar-nya, karena X bar belum diketahui nih, X bar. Nah, X bar itu rumusnya tadi di pertemuan sebelumnya udah dikasih tahu ya, XI kali FI, sigma XI kali FI per sigma FI. Sigma XI kali FI itu berapa? Kita cari dulu nih. Nah, untuk XI kali FI-nya berarti kita kalikan nilai tengahnya kali FI. Ini kan untuk yang rentang pertama itu XI-nya 33, FI-nya 1, berarti 33 kita kali 1 itu hasilnya 33. Nah, untuk yang kedua itu kan 38 dikali 2 berarti 76. Untuk yang ketiga 43 kali 3 berarti 129. Untuk yang keempat itu 48 kali 4 berarti 192. Nah, total dari sigma XI kali FI itu yaitu kita jumlahin 3 tambah 76 tambah 129 tambah 192. Berarti sigma XI dikali FI itu sama dengan 430. Nah, untuk sigma dari FI-nya itu sendiri adalah 10. Jadi kita masukin sigma XI kali FI itu 430 per sigma FI itu 10. Jadi nilai X barnya itu 43. Jadi langsung aja kita masukin ke rumus SR. Sigma FI. Nah, sigma FI dikali mutlak dari XI kurang X bar. FI yang pertama itu kan 1. Berarti kita buka kurung kurawal 1 dikali XI untuk frekuensi yang FI-nya 1 itu XI-nya adalah 33 dikurang X bar-nya 43. Terus kita tambah dengan FI yang kedua yaitu 2 dikali XI yang kedua itu 38 dikurang 43. Begitu seterusnya. Jadi yang ketiga itu FI-nya 3 dikali XI-nya 43 dikurang X bar-nya 43. Nah, yang keempat itu XI-nya 4 dikali XI-nya 48 dikurang 43. Kita tutup lagi dengan kurung kurawal per sigma FI. FI-nya itu 10. Berarti SR sama dengan 33 kurang 43 itu berarti 1 dikurang dikali 10. Kan ini kan harusnya min kan 33 kurang 43. Namun kan ini kan mutlak. Jadi karena mutlak nilainya tetap positif ditambah 2 dikali 38 dikurang 43. 38 kurang 43 itu berapa? 5. Berarti 2 kali 5
ditambah 3 dikali 43 kurang 43 itu 0. Langsung saja kita tulis 0 ditambah 4 dikali 48 kurang 43. Berarti 4 dikali 48 kurang 43 itu 5. Kita tutup dengan kurung kurawal per 10 kan. Berarti SR-nya itu sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 20 per 10. Hasilnya sama dengan 40 per 10. Nah, 40 bagi 10 berapa? 4. Nah, ini jadi adalah hasil dari simpangan rata-ratanya. Lanjut kita ke simpangan baku. Simpangan baku itu namanya adalah deviasi standar. Deviasi standar atas simpangan baku ini juga punya dua data. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma xi kurang x bar kuadrat per n1. Tapi kalau untuk pernya yang n-1 itu adalah untuk n-nya yang kurang dari 30 atau merupakan data sampel ya. Sedangkan untuk yang data populasinya itu pernya atau penyebutnya itu cukup n saja. Jadi untuk simpangan baku data tunggal mencarinya itu ada dua rumus. Tergantung datanya itu data sampel atau data populasi. Dan ingat lagi penyebutnya itu beda untuk mencari simpangan baku data tunggal yang datanya sampel ataupun datanya populasi. Kita lanjut ya. Yang kedua, ada simpangan baku data berkelompok. Simpangan baku data berkelompok juga sama kayak simpangan baku data tunggal. Rumusnya hampir sama, cuman bedanya di penyebut doang. Jika di simpangan baku data berkelompok yang untuk data sampelnya itu pernya n dikurang 1, tapi untuk data populasinya n-nya itu cukup n saja. Jadi rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma dari FI kali XI kurang X bar kuadrat per N1 jika untuk data sampel, jika untuk data tunggal yaitu per N. Jika untuk data populasi itu untuk populasi itu N-nya cukup N saja. Nah, lanjut ke ragam mata variansi. Ragam mata variansi itu biasanya dilambangkan dengan S kuadrat. Sama, ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, untuk data tunggal yang N-nya kurang dari 30 atau dia merupakan data sampel, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI kurang X bar kuadrat per N1. Untuk data populasinya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI kurang X bar kuadrat per N. Lanjut kita ke ragam data berkelompok. Ragam data berkelompok, rumusnya kalau untuk N kurang dari 30 yang merupakan data sampel itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI XI kurang X bar kuadrat per NI. Sedangkan untuk data populasi itu S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat per N. Itu untuk N-nya yang lebih dari 30. Oke. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa menghitung atau melihat tata letak dari suatu data ya. Dan juga kita dapat melihat nilai dari penyebaran data yang disajikan. Nah, untuk tugas proyek dan refleksinya, kalian silahkan buat tugas pada link Google Form yang nanti saya bagikan di Google Classroom. Tugasnya kalian buat di buku kotak-kotak dan hasilnya difotokan, dikumpulkan dalam satu file dengan format nama latihan pemusatan data underscore. Kalau dengan format namanya itu latihan, ukuran penyebaran data, dan ukuran tata letak data underscore nama siswa underscore kelas. Jadi yang ini diganti ukuran penyebaran data dan ukuran tata letak data ya. Nah, nanti di-uploadnya di Google Classroom, bukan di Google Form yang link yang saya share itu. Ingat ya, di Google Classroom. Nah, untuk absensinya juga jangan lupa kalian absensi di kelas masing-masing dan di kelas mata pelajaran matematika ini. Jadi ada 2 absensi. Nah, untuk yang di kelas masing-masing itu yang di forum yang diberikan oleh guru kalian itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini materi pembelajaran ukuran tata letak data dan ukuran penyebaran data. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jika masih ada yang membingungkan silakan bertanya kepada saya cukupkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.